warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga tetap semangat ya. Iya. Saya, Ustazah Ani, mau menjelaskan mengenai adab makan dan minum. Apa teman-teman? Adab makan dan minum. Jadi, tujuan pembelajaran ini yaitu untuk memahamkan kepada siswa bagaimana adab makan dan minum yang benar. Yang kedua, mengajarkan siswa untuk bisa menghafalkan atau melafadzkan doa setelah makan dan minum. Yang ketiga, menjadikan siswa menjadi kebiasaan untuk memulai dan menyudahi makan dan minum dengan berdoa. Nah, pertama, Ustazah mau menjelaskan mengenai adab ketika makan. Teman-teman hari ini sudah makan? Oh iya ya, hari ini lagi puasa ya. Semangat ya puasanya. Ya, yang pertama, adab ketika makan yaitu pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sudahkah teman-teman mencuci tangan dengan air yang mengalir? Atau mencuci tangan dengan rendaman air? Nah, kalau masih menggunakan rendaman air, dirubah ya, mencuci tangan pakai air yang mengalir. Oke, yang kedua yaitu menyiapkan makanan. Nah, ketika mau memakan, teman-teman harus menyiapkan makanan terlebih dahulu. Nanti kalau udah cuci tangan, belum disiapkan makanannya, bingung deh apa yang mau dimakan ya. Jadi kita harus menyiapkan makanan dulu ya. Yang ketiga, kita harus membaca doa sebelum makan. Ada yang sudah tahu doa sebelum makan? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bersama-sama biar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kita ulang sekali lagi ya biar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, setelah berdoa, sudah cuci tangan, sudah menyiapkan makanan, sudah berdoa, setelah itu apa yang kita lakukan? Apa cuma melihat makanan? Tidak, kita harus segera menyantap makanan. Jadi ketika menyantap makanan atau sedang makan, kita tidak boleh yang namanya berbicara ketika makan. Ustazah, kenapa nggak boleh berbicara ketika makan? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Kenapa sih kita nggak boleh berbicara ketika makan? Karena ketika kita makan, terus berbicara atau ngobrol dengan temannya, nanti ketika makan kita akan tersendak. Tahu nggak tersendak itu apa? Nah, tersendak itu bisa menyebabkan batuk. Kalau kita batuk, akhirnya ketika kita makan itu terganggu, jadi nggak nikmat lagi, ya kan? Nah, jadi ketika makan kita tidak boleh berbicara. Jadi kita harus menikmati makanan kita. Nah, selanjutnya ketika kita makan tidak boleh tergesa-gesa. Ayo, siapa yang biasanya tergesa-gesa? Nah, mulai sekarang dirubah ya. Jadi kalau makan nggak boleh tergesa-gesa. Nah, kita ulang yuk tadi apa? Adab makannya. Biar nggak lupa, yang pertama apa? Cuci tangan menggunakan air yang mengalir. Yang kedua, menyiapkan makanan yang akan dimakan. Yang ketiga, kita harus membaca doa sebelum makan. Yang keempat, kita harus
menggunakan tangan kanan. Ustazah, kalau menggunakan tangan kiri kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Tangan kanan itu adalah tangan untuk makan. Kalau tangan kiri nanti bisa jadi setan yang akan mengganggu kita, yang akan mengganggu makanan kita. Jadi nggak sopan kalau makan pakai tangan kiri. Makan itu harus pakai tangan kanan. Yang kelima, tidak boleh berbicara ketika makan. Yang keenam nih, tidak boleh tergesa-gesa ketika makan. Nah, ada satu lagi yang ketinggalan. Ketika makan tidak boleh sambil berdiri, teman-teman. Ayo, siapa ini yang biasanya berdiri sambil makan? Biasanya langsung lari-lari sambil makan, jajan sambil ngobrol sama temennya. Siapa nih? Besok lagi nggak boleh diulangin ya. Oke, lanjut. Ustazah mau menjelaskan mengenai adab sesudah makan dan minum. Nah, teman-teman tadi udah makan kan? Udah minum, pastinya udah kenyang dong. Kalau sudah kenyang, Ustazah mau menjelaskan mengenai adab ketika sesudah makan dan minum. Kalau makan sudah, minum sudah, berarti sesudahnya. Apa yang kita kerjakan? Yang pertama yaitu kita harus berdoa. Tahu nggak caranya berdoa? Lafalnya berdoa setelah makan dan minum, tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih? Nah, jadi lafal ketika sesudah makan dan minum yaitu Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, kita ulang sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu tadi doa setelah makan dan minum. Setelah berdoa, apa yang kita lakukan? Yang kedua yaitu mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Ustazah, misalkan kalau aku mau mencuci tangan nggak pakai air mengalir, apalagi nggak pakai sabun, kira-kira bersih nggak tangan kita? Tidak bersih, karena air yang mengalir itu air yang bersih. Setelah itu menggunakan sabun biar sisa-sisanya yang ada yang masih lengket di telapak tangan itu bisa bersih dengan menggunakan sabun. Setelah itu yang ketiga, setelah makan sudah, berdoa sudah, membersihkan tangan sudah. Yang ketiga, tidak lupa membereskan tempat makan. Kalau makannya pakai piring, berarti harus mencuci piring. Kalau minumnya pakai gelas, juga harus mencuci gelas. Nggak dibiarkan begitu saja. Misalkan udah makan, udah kenyang, langsung pergi wus gitu aja. Oh, tidak seperti itu. Jadi ada adabnya ya. Yang keempat, apalagi nih? Kalau sudah makan, sudah berdoa, sudah mencuci tangan, sudah membereskan tempat makan. Yang keempat, karena kita makan, maka kita harus menjaga gigi kita agar tidak lubang. Dengan cara apa? Dengan cara berkumur-kumur setelah makan. Nah, yang keempat yaitu berkumur-kumur setelah makan atau menggosok gigi. Yang terakhir yaitu beristirahat. Maksudnya istirahat nggak tidur ya. Habis makan tidak tidur, tapi istirahat. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan materi tentang adab makan dan minum dari Ustazah Ani. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.